Another version of me. I was in it all. I went back to the end of the feeling. Another version of me. I was in it. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok Vulkanis. Baik Ibu Guru dan teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan 4 jenis tanah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kami sudah memilih 4 jenis tanah dan kami sudah menentukannya ia termasuk ke dalam jenis mana, dan juga kami akan menjelaskan ciri-ciri dari tanah tersebut. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut dalam video ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randi Kesal Mata. Perkenalkan, saya Areka Rada Singarimbun. Perkenalkan, nama saya Irene Giting Putri. Perkenalkan, nama saya Raya Lucia Buspayung. Saksikan video berikut. Nah, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kami lanjut ke 4 jenis tanaman yang kami temukan di sekolah, kami akan menjelaskan mengenai 11 jenis tanah yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Jenis tanah yang pertama adalah tanah vulkanis. Tanah ini hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi, di mana tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu regosol dengan berbutiran kasar dan andosol berbutiran halus. Jenis tanah kedua yaitu adalah tanah aluvial, di mana tanah ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. Jenis tanah ketiga adalah tanah gambut atau tanah orgasonol. Biasanya tanah ini ditemukan di tanah rawa. Tanah gambut berwarna hitam dan memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi. Jenis tanah keempat adalah tanah porsolik merah kuning, di mana tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa. Tanah ini berwarna merah sampai kuning, bersifat asam. Kandungan bahan organik sedikit dan kandungan unsur haranya juga rendah. Jenis tanah kelima yaitu adalah tanah kapur atau Mediterania, atau juga disebut sebagai tanah terra rosa, di mana tanah kapur adalah jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur atau batuan endapan. Jenis tanah keenam adalah tanah litosol. Tanah litosol adalah jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ketujuh adalah tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jenis tanah kedelapan adalah tanah potsol, atau juga disebut sebagai tanah pucat. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Jenis tanah kesembilan adalah tanah mergel. Tanah mergel adalah campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Jenis tanah ke-10 adalah tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi, dan biasanya tanah laterit tidaklah subur. Jenis tanah yang terakhir atau ke-11 adalah tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah humus sangat subur dan dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai 4 jenis tanah yang sudah kami temukan dan kami juga sudah menentukan ia termasuk ke dalam jenis apa. Nah, berikutlah videonya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis tanah endosol. Nah, ini merupakan salah satu jenis tanah endosol. Tanah endosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena adanya vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini merupakan salah satu tanah yang dikatakan subur. Nah, mengapa saya mengatakan tanah ini adalah tanah endosol? Karena memiliki tekstur yang lembut, warna yang agak coklat tua, dan tidak mudah tertimbang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di tempat ini saya menemukan jenis tanah. Jenis tanah ini saya sebut jenis tanah gambut. Gambut merupakan jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Mengapa saya sebut ini tanah gambut? Sebab ciri-ciri tanah gambut terbentuk dari bahan induk berupa bahan organik hutan dan rumput. Bersifat kehitaman atau gelap dan bersifat sangat asam. Sekian dari saya, terima kasih. Ini dia humus cacing tanah atau tanah humus.
diolah dengan bahan organik seperti kotoran hewan dan juga dedaunan yang mengalami proses pelapukan. Karena merupakan salah satu produk ekologis, tidak hanya bermanfaat bagi tanaman tapi juga bermanfaat bagi lingkungan. Alasan saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu tanah humus karena bisa dilihat dari warnanya yang hitam gelap. Adapun pengertian dari tanah porsolik ini adalah segolongan tanah yang mengalami perkembangan profil dengan batas horizon yang jelas, teman-teman. Nah, dan juga di sini tanah porsolik ini memiliki warna merah hingga kuning dengan kedalaman 1 hingga 2 meter yang ditemukan di dalam tanah. Dan tanah porsolik ini tidak cocok untuk tanaman, teman-teman. Biasanya tanah ini ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai tanah porsolik. Terima kasih. Baik Ibu Guru dan teman-teman, kami sudah menjelaskan mengenai 4 jenis tanah yang ada di lingkungan sekolah dan dia termasuk jenis apa dan juga ciri-ciri dari tanah tersebut. Nah, inilah video kami. Jika ada salah kata ataupun pengucapan dalam video, kami mengucapkan mohon maaf. Nah, inilah video kami. Sekian dan terima kasih.